Ada kalimat di situ, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini uslub dakwah Al-Qur'an, dakwahnya para nabi ya seperti ini ya. Mengajak orang ke jalan Tuhan itu dengan hikmah bijaksana dan pitutur yang baik. Oke, ini jalan dakwah. Kita nggak usah mencari jalan kekerasan atau jalan untuk dakwah, karena salah itu. Bertentangan dengan uslub Al-Quran, metode Al-Quran, cara-cara dakwah. Jadi dakwah itu jelas dengan hikmah bijaksana. Bijaksana itu tidak mesti dengan kata-katanya, tapi juga dengan haliyah, perilaku. Ya ada. Jadi ada dakwah bil hal, ada bil af'al dan seterusnya. Tapi semua adalah dengan bijaksana. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi gini. Syaitan itu ya'idukum maghfirat wallahu yad'u ila jannah. Setannya adalah yad'u ila an-nar. Ulaika yad'u ila an-nar wallahu yad'u ila jannati wal maghfirati bi idnih. Kalimat yad'u itu diambil kata dakwah atau juga mengajak. Ya, mengajak. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah. Allah mengajak kepada surga dan ampunan. Jadi kalau kita mengajak kepada kebaikan, mengajak itu sama aja ketika Allah mengajak kita untuk masuk surganya. Kalimat dakwah itu mengajak. Maknanya mengajak. Dakwah, doa dalam akar katanya sama. Kalau doa itu ada yang, makanya dalam Al-Quran itu ada kalimat ud'uni astajib lakum. Maknanya adalah memohon, meminta, bukan lagi mengajak. Ya. Akar katanya sama semua. Tapi semua itu tidak ada satupun yang korelasinya dengan cara paksa dan kekerasan. Semua adalah dengan kebijaksanaan bijak. Kita tidak bisa memaksa Allah minta, tidak bisa. Ud'uni astajib lakum, minta kepada Allah, tidak bisa memaksa Allah. Tidak ada paksaan dalam kita meminta kepada Allah. Semua adalah milik Allah. Jadi kita hanya minta berharap kepada Allah dengan penuh keyakinan, dengan husnudzan. Allah mengabulkan kita. Tidak bisa kita memaksa apa yang menjadi kehendak kita sesuai dengan yang Allah mau. Jadi dakwah, doa semuanya itu kembali kepada Allah dan tidak ada korelasinya dengan apapun yang namanya kekerasan. Jadi uslub dakwah umat Islam itu harus dengan cara yang bijak. Itu jelas itu. Ya. Wal mau'izatil hasanah, pitutur yang baik. Kalau hikmah itu bisa dengan aqwal, bisa dengan hal, ya. Tapi kalau wal mau'izatil hasanah berarti dengan lisan, dengan mau'izah, dengan pitutur ucapan, ya. Kalau hikmah bisa bermacam-macam, bijak itu. Dengan tulisan, dengan hal, dengan gerakan, dengan cara, itu hikmah namanya. Saya itu kurang suka dengan ini misalkan. Kita tidak ditunjukkan dengan kata-kata, tapi dengan hadiah kita untuk memberi pelajaran kepada mereka. Kita tidak suka itu, akhirnya kita menghindari. Orang itu akan berpikirkan kenapa yang mengajarkan kepada ini. Hikmah namanya. Hikmah tidak dengan kata-kata tapi dengan hal. Itu juga hikmah. Jadi hikmah itu bisa berbentuk dengan ucapan yang bijak, bisa juga dengan hadiah. Tapi kalau mau itu ini khusus dengan perkataan. Oke, lihat kembali ke halaman berikutnya. Kalimat subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Hari ini atau bulan ini adalah bulan surat ini, ya. Bulan surat ini, bulan Isra Mi'raj. Oke, Rajab. Ingat kalimat Allah pertama kali membuka surat dengan kalimat subhana. Jangan berpikir macam-macam tentang Allah, tentang zat Allah, dan juga jangan pernah berpikir tentang masalah ketidakmampuan Allah. Kalimat subhana itu berarti ghairu ma'qul, harus berada di luar jangkauan akal manusia. Subhan itu maha suci Allah, kekurangan macam-macam gitu. Jadi tidak boleh kita akhirnya mengandai-andai kemudian Nabi Muhammad bertemu Allah di atas sana. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Karena Allah berarti menyamakan lagi dengan makhluk Anda bertempat. Karena endingnya daripada Isra Mi'raj itu adalah linuriyahu min ayatina. Itu yang paling penting untuk digambarkan ayat-ayat Allah kepada Rasulullah, ya. Karena memang pada saat itu Rasulullah tertinggal dua orang yang paling disayangi, paling dicintai, paling dekat, yaitu siapa? Ini asal muasalnya benar. Siapa? Bukan.
Sayyidah Khadijah dengan sama paman Abu Thalib. pamannya Abu Thalib. Para ulama menyebutnya Amul Huzn tahun itu. Kanjeng Nabi lagi galau sekali. Kalau misalnya galau, galau. Akhirnya Allah angkat ini nih. Allah memperkuat kembali Rasulullah, menghibur Rasulullah, diangkatnya untuk menemukan kebesaran Allah, diperhatikan bersama Allah. Namun Abu Thalib itu dari umur 8 tahun Kanjeng Nabi 8 tahun diserahkan dari Abdul Thalib kepada Abu Thalib. Abu Thalib dulunya siapa? Abu Thalib dulunya siapa? Abu Thalib. Abu Thalib itu bapaknya Thalib kan? Anaknya tuh 5 Abu Thalib itu. 5 laki-laki semua. Abu Thalib itu anak pertama. Dari juluki Thalib. Ada lagi Ja'far bin Abi Thalib, Ali bin Abi. Oke, jadi Abu Thalib itu namanya adalah Abdul Manaf. Sebenarnya Abdul Manaf. Oke, terus terkenal dengan Abu Thalib. Kita tahunya kan Abu Thalib. Abu Bakar namanya siapa? Bakar? Abu Bakar. bapaknya Bakar. Namanya siapa Abu Bakar? Nama aslinya? Kita tahu. Abi Bakar radhiyallahu anhu. Namanya siapa? Iya, pintar. Namanya siapa? Abdullah. Iya, Abdullah itu. Jadi Abdullah bin Abi Quhafah. Bakar ya. Abdullah bin Abi Quhafah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amir, Abdullah bin Buhainah. Itu nama-nama sahabat Abdullah, banyak sekali. Abdullah bin Buhainah, Abdullah itulah. Amir bin Mas'ud, Abdullah. Tapi makanya ada yang ibnu, ada yang abi. Abu Bakar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu panggilannya gitu. Karena sama nama semuanya sama kan. Kalau ngumpul Abdullah, di semua kan. Itu siapa yang dimaksud? Makanya dipanggil. Oke. Kalau Abu Hurairah sama namanya? Bapaknya kucing nih. Abu Hurairah. Ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dulu udah lupa sekarang Namanya Abdurrahman bin Sakhr. Oke. Siapa namanya? Abdurrahman bin Sakhr. Nah, Catat nanti tanya lagi. ulangan keluar nih. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang mengisrakan. Asra itu memperjalankan. Jadi bukan Rasulullah nih. Bukan kepada Rasulullah. Ya, Allah. Jadi kalau sudah Allah yang memperjalankan, yang tidak masuk akal oleh kita itu ya sudah. Akan berarti. Ini memperjalankan Allah, bukan Nabi, bukan Nabi cerita begini-begini. Bukan Nabi. Memang itu dikuasakan oleh Allah. Oke, jadi Abu Thalib meninggal 8 tahun Kanjeng Nabi ikut sampai kemudian Khadijah meninggal, Kanjeng Nabi udah hilang semua. Abu Thalib yang orang Quraisy itu kalau menyakiti Nabi, kalau nggak ada Abu Thalib aja sudah, habis itu Rasulullah ini betul-betul. Tapi Allah menempatkan Abu Thalib. Abu Thalib itu Abdul Muthalib. Abu Thalib bukan orang kaya, tetapi orang yang berwibawa, pemegang kunci kiswah Makkah Ka'bah itu adalah Abdul Muthalib. Itu sekali berwibawa, dituakan. Abu Thalib dituakan, tidak punya harta, melarat, tapi wibawa. Mereka tidak berani karena ada Abu Thalib. Abu Thalib itu tidak pernah bersyahadat sampai mati. Di hadis itu tidak ada. Abu Thalib dia yang mengasuh Nabi, yang menjaga Nabi, yang membela Nabi. Tapi melihat kata-katanya beliau, syair-syair beliau, ungkapan beliau menunjukkan keimanan Abu Thalib dalam hati. Sampai kalau agama terbaik agama Muhammad, orang yang patut diikuti adalah Muhammad. Itu konsepnya banyak sekali. Jadi soal semua itu satu begitu tuh. Nah para ulama akhirnya begini, memang waktu disesatkan nggak mau, ya. Jadi para ulama mau begini. Secara syariat memang beliau kafir, secara hakikat beliau beriman, gitu loh. Dan serahkan kepada Allah Ta'ala. Karena beliau kan malu, mungkin karena udah sepuh kan, akhirnya beliau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah bersyarat, tapi jiwanya beriman. Makanya ada satu kitab namanya Imanu Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada kitabnya dan saya punya. Iman Abi Thalib. Tapi kita tidak publikasikan karena itu masalah hakikat itu orang susah. Jadi kita orang bilang, wah itu hakikat marifat apa gitu. Jadi enggak anak. Syariat aja kita tahunya kan. Syariat Imam Abu Thalib tidak bersyahadat, tapi secara hakikat dia beriman. Itu. Nah Abu Thalib. Terus Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah dari mulai menikah sampai akhir hayatnya
Kanjeng Nabi tidak pernah menikah lagi kan. Apa yang membuat Nabi selalu ingat Sayyidah Khadijah? Sayyidah Khadijah itu wanita di zamannya, di masanya, yang tidak pernah bergaul dengan orang-orang jahiliyah sembarangan. Dia terhormat, dijuluki sebagai wanita Thahirah oleh orang jahiliyah juga, perempuan suci, karena beliau tidak bergaul sembarangan dan wibawa sekali karena hartanya banyak dan dermawan. Suaminya 2 sebelumnya, ya, 2 sebelumnya, punya anak 4. Anak 4 dari istri pertama, suami pertama 2, suami kedua 2 gitu. Anaknya laki-laki dua ini perempuannya Hindun, laki-lakinya Hindun, tapi dari lain bapaknya. Hindun itu laki-laki Hindun perempuan namanya. Di antaranya ada. Oke, jadi Abu Halah suaminya di antaranya. Itu 2 sebelumnya, itu nikah Nabi. Pertama kali yang tidak percaya, yang percaya kepada kerasulan Nabi, yang percaya siapa? Khadijah, yang beriman kepada Nabi. Kanjeng Nabi ketika rapuh, dia yang memberi semangat. Kanjeng Nabi semuanya Khadijah. Jadi bagaimanapun Kanjeng Nabi berhutang tuh, sehingga ketika bicara tentang Khadijah walaupun sudah tiada gitu, Aisyah kan cemburu nih. Rasanya kayak gitu. Lalu Khadijah. Kenapa? Karena semua berkah Khadijah, Allah siapkan Khadijah untuk perjuangan Nabi kan. Nah, ketika wafat Khadijah, ketika betul tahun yang sama itu nggak lama, sedih bukan main. Dia langsung kholwah lagi menyendiri. Tidak ada lagi yang bisa, secara zahirnya tidak ada yang bisa diandalkan. Akhirnya Allah menghibur Nabi. Jadi kan Nabi itu 4 kali dibedah itu ya. Ketika di pembedahan itu kecil 4 kali, kecil 10 tahun, kemudian ketika bi'athah juga itu adalah Mi'raj, itu pembedahan. Jadi bukan cuma sekali ya? Jadi bukan cuma sekali? Bukan, 4 kali. Nabi pernah dibedah 4 kali. Oke. Nah, Kanjeng Nabi itu di Isra Mi'rajkan itu ada beberapa riwayat-riwayat lah. Yuk kita lanjut ke sini dulu. Asra bi'abdihi, di sini dulu, nanti gampang surah Mi'raj bang. Asra subhanalladzi maha suci Allah. Pertama itu Allah dulu, maha suci Allah. Jadi Allah berfirman tentang zatnya bahwa maha dengan kalimat subhana. Itu berarti sudah di luar jangkauan akal manusia. Subhana alladzi, maha suci Allah, alladzi asra, yang memperjalankan, dia bukan nabi, bukan malaikat, karena faktanya Jibril pun hanya sampai langit 7, tidak bisa naik ke atas lagi. Kekuasaan Jibril hanya sampai di situ. Ayo Jibril ikut, nggak mau, bukan nabi, kita tidak bisa, hanya makanya di situ. Jadi malaikat yang pintu 7 itulah yang membawa Rasulullah terus lagi seluruh muntah. Jadi asra bi abdihi, yang memperjalankan hambanya. Kalimat abdi, aslinya ada umat Islam yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi itu Mi'raj perjalanan mimpi. Ya, bukan jasadnya. Nah, kalimat abdi Semuanya. ya jelas ya, hamba. Berarti perpaduan antara ruh dan jasad. Jadi Ahlus Sunnah Jamaah, mayoritas ulama bahwa Kanjeng Nabi Mi'raj itu Isra Mi'raj ya dengan ruh dan jasad. Bi'abdi. Disebut orang itu ya karena itu tuh. Ada 2 unsur antara ruh dan jasad. Bi'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di sebagian malam mengandung tab'id namanya. Tab'id itu sebagian kecil, tidak semalaman. Lailan, sebagian saja dari malam itu, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, Palestina. Nah, itu berbagai peristiwa perjalanan itu, belum Mi'raj itu, Kanjeng Nabi pernah berbagai macam peristiwa-peristiwa hebat. Tapi Kanjeng Nabi sampai ditanya oleh orang kafir itu tentang pintu-pintu masjid itu, Masjid Aqsa semuanya, tapi semua bisa dijawab oleh Rasulullah SAW. Pada pertanyaan itu tidak terpikir oleh Nabi akan sampai ke situ. Berapa tiang-tiangnya, berapa orang-orang mengetes itu. Kalau sok tahu aja kamu. Sampai tidak ke situ kan Nabi. Ya pertanyaannya kalau ke situ. Nah, untuk mengetes kalau masa kalau perlu ke sana pun masa paling itu kan. Iya. Jadi enggak tahu kaget kita ke situ. Nah, Jibril datang membisikkan semuanya. Sekian apa semua. Yang iman mah iman. Tapi yang wah sihirmu hebat yo.
kayak Abu Jahal-nya. Abu Jahal tuh kan, Iya. waktu jatuh di sumur kan gitu, tangannya kan jadi ulur. Hebat banget udah sihirmu. Lah, iya. Padahal tulung-tulungan, ditulung malah mentung. Kan diundangnya, jadi diundang. Kemudian Kanjeng Nabi pas datang dibikin parit sumur dekat keranjangnya, ditutupin ya supaya jatuh maksudnya gitu. Sampai di pintu Jibrilnya memberitahu awas ada parit di samping keranjang itu. Akhirnya balik lagi kan. Terus, Bapak lagi apa Bang, sakit? Iya Muhammad, tolong kesini man. Sampai di pintu dikasih tahu Kanjeng Nabi balik lagi kan. Tunggu dulu. Tangannya dibisikin. Lupa bahwa makanya dia sendiri masuk. hikmahnya itu siapa yang menggali Gali lubang. lubang untuk saudaranya maka dia akan terjatuh sendiri kan gitu. Dia jatuh sendiri, tulung-tulungan kan, langsung balik lagi ditulung dalam kan, tapi tangan Kanjeng Nabi bisa manjang sampai kena tangan itu ditarik ke atas. Mungkin terima kasih, sihirmu memang luar biasa Muhammad, sihirmu katanya. Itulah orang hidayah itu kata Allah anak qulubihim loh. Segitu ditulungnya kayak gitu. Ya usah kamu terserah baik ya. Ditulung malah kayak gitu jawabannya. Sihirmu hebat. Oke. Ila bisallah harful aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Apa mau cerita tentang perjalanan Nabi peristiwa itu? Ya, Ya, terus, boleh, terus, Pak. ya. Lanjut. Itu saya mau tanya dulu, kenapa yang dari yang pertama disebut Isra, yang kedua disebut Mi'raj. Mi'raj? Kenapa? Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya kenapa? Mi'raj itu perjalanan dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Itu ya. Mi'raj itu maknanya naik. Maknanya naik Mi'raj itu. Isra itu Datar. ya, Isra. Kalau Mi'raj naik, kalau Isra gitu. Makanya Perjalanan di malam hari bukan? iya di sebagian malam. Ya. Ya, bukan artinya Karena kan bukan Bani Isra. Israel juga kan dari Iya. Nabi Israel, Nabi Yakub. Iya. Suka jalan di malam hari. Iya. Jadi memang betul sekali. Ada kalimat-kalimat seperti itu yang digunakan ya. Asra, usroh. Sebenarnya maknanya besar khusus sekali Pak. Asra, usroh, isra memperjalankan. Asra memperjalankan. Ada lagi. Usroh tawanan. Gitu ya kan? Usroh itu tawanan perang. Oke lah. Jadi apa namanya? Kalau Isra itu dari Masjidil Haram ke Aqsa, kalau Mi'raj dari Mi'raj itu maknanya naik ke Sidratul Muntaha. Di ayat ini cuma Asra aja Pak ya, nggak ada Iya. Mi'rajnya. Enggak ada. Mi'raj itu di Al-Qur'an nggak diterangkan. Kenapa kita menyebutnya Isra Mi'raj? Ada di dalam kitab khusus yang menjelaskan tentang itu. Hasilnya sah semua. Ya, Kalau di Al-Qur'an tidak ada. tidak ada sama di situ. Jadi Mi'raj itu tidak ada di Tidak Quran. tidak Tapi di disebutkan. hadis ada. Ada, ya, tidak disebutkan di situ. Mi'rajnya tidak disebutkan, tapi dalam hadis-hadis Nabi menjelaskan tentang Mi'raj secara detail dan riwayatnya itu mukhtalifah banyak sekali, tapi para ulama menghukumnya secara bulat bahwa cerita tentang Mi'raj Nabi, karena bukan kan, cerita Mi'raj Nabi adalah hak. Jadi keanehannya hak. Ya kalau Quran sudah bahasa hak ya kan. Nah, Mi'raj itu banyak riwayat, tapi semua ulama sepakat bahwa hadis-hadis tentang Mi'raj adalah hak, walaupun ada yang dhaif dimasukkan juga ada, Israiliyat juga ada. Tapi kita ada sih beberapa kitab yang kita cari yang haknya, bukan Israiliyat ya. Yang disenar ulama. Jadi nanti sajalah cerita Mi'rajnya. Lama soalnya. Nggak apa-apa, sedikitin aja. Panjang banyak. Ya udah. Banyak sekali, jadi nanti dikit-dikit dari Isra. Nanti kita akan tahu kenapa kita disunahkan untuk Memperingati. mendatangi tempat-tempat yang Oh. Kenapa? Nanti ada itu hikmahnya Pak. Ada Nabi suruh berhenti ini. Kau tahu Muhammad anna sulaita ma adri ada baitul lahmin fi hadhil makan wulida yani akhuka Isa alaihi salam. Jadi Nabi Malik Buraq berhenti. Sholat di sini Muhammad. Inzil wa sholli rakaatain. Kajian Nabi suruh sholat 2 rakaat di tempat itu. Sudah selesai tanya. Kamu tahu tempat ini apa? Aku tidak tahu. Ini tempat dilahirkannya saudaranya Isa bin Maryam. Ditunjukkan berangkat lagi. Oh, Nabi Musa, maka lama Musa gunung Tursina di Mesir. Nanti akan dianu. Ini hikmahnya bahwa kita ini disunahkan untuk mendatangi tempat yang mempunyai fadilah. Fadilah sejarah. Itu penting itu. Nah,
supaya gambaran bagi kita misalnya di mana prasasti, tempat-tempat peninggalan gitu, tempat-tempat mulia, tempat keramat. Isinya keramat itu. Keramat. Dilahirkannya seorang ulama, seorang nabi, seorang itu harus ditandai kayak gitu untuk mengenal sejarah. Dan Islam itu tidak membuang prasasti, tidak membuang jejak-jejak masa lalu. Kan dituju oleh Jibril ini supaya tidak hilang sejarah masa lalu tuh. Nah sekarang umat Islam bukan sejarah umat Islam di Arab Saudi dihancurkan hilang semua. Umat Islam ke depan tahu menahu mana tempat kelahiran Nabi. Apa mereka tidak baca? Memang sengaja mau menghilangkan. Sengaja menghilangkan, anggapannya begini kalau muridnya, alasan yang selalu mereka iya syirik itu. Jadi mereka diambil barokah jadi syirik oleh mereka itu. Pegang-pegang syirik, Ka'bah pegang syirik. Jadi memutus untuk itu karena takutnya dianggap syirik. Makanya dalam kitab Imam Malik itu ada istilah saddud dzara'i', istilah dalam mazhab Imam Malik itu memutus pintu-pintu, memotong pintu-pintu yang mengarah kepada kesyirikan. Wajib hukum itu. Jadi apa? Ini jangan bikin celah untuk berbuat syirik. Tutup, jadi boleh dihilangkan acaranya kita atau tutup apa? Pagar apa gitu. Yang penting menutup pintu celah untuk berbuat syirik. Kalau kita kan memang tabarukan itu dianggapnya syirik oleh mereka. Ngalah berkah itu dianggapnya syirik. Kan lucu. Padahal sahabat itu yang bertabarukan semua. Imam Hambali itu Imam Ahmad Hambal itu mencuci bajunya Imam Syafi'i, dibuat minum, dimasukkan Imam Hambal itu. Tabaruk. Imam Syafi'i berkunjung ke Abu Hanifah, tawasul di sana. Tawasul di tempat itu, barokah tempatnya, tabaruk. Itu namanya tabaruk, mengambil berkah. Kanjeng Nabi suruh sholat di situ, ditunjukkan gitu. Berkah di situ. Ada tempat lahir Nabi Isa alaihissalam, tunjukkan di situ. Tempat-tempat sejarah. Didatangi, diziarahi, dikenal. Itu Islam. Agar kita tahu sejarah umat manusia, Nabi Isa dikenalkan. Allah memperlakukan semua para anbiya. Apa juga termasuk mengunjungi para wali juga? Betul sekali. Kalau mengunjungi para wali sangat sunnah. Itu masuk jadi begini. Kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi. Terakhirnya apa? Fazuruha. Kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Zuruha. Awalnya kuntu itu fi'il madhi, Pak. Past tense. Kana. Ya, past tense. Kana yaku. Kana itu fi'il madhi, masa lalu. Kuntu. Nabi itu pernah melarang sepupu. Kuntu. Udah berlalu nih. Dulu kuntu nahaitu. Naha yunhi. Kana yakunu. Kalau yakunu fi mudhari kan? Nah, pakai kana kuntu. Nahaitu. Kalau anhi iya, tapi kun nahaitu berarti naha kan fil madhi. Masa lalu juga kan? Aku dulu pernah melarang. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku dulu pernah mengharamkan ziarah kubur. Tapi terakhirnya fazuruha. Sekarang udah beda. Fazuruha. Sekarang berziarahlah. Itu perintah itu. Zuru fil amar. Ayo berziarahlah. Berziarahlah. Tuh. Mereka bisa menghilangkan itu. Ayo hadis sahih itu, Bang. Itu hadis sahih. Gimana ya? Ya, kita yang mereka begini, Pak. Orang ziarah kubur, orang-orang Wahabi itu hukumnya sunnah. Sunnah. Sunnah kayak kita, Pak. Sunnah. Tetapi harus syar'i ziarah kubur itu. Datang litudzakkirul akhirah, untuk mengingat akhirat. Beri salam, assalamualaikum ya alaikum. Itu boleh, iya. Udah boleh, mereka juga sunnah. Boleh. Ya udah, habis itu doa kepada Allah untuk udah pulang. Jangan namanya pegang-pegang ini tawasul. Nah, ini yang diharapkan mereka. Bertawasul dengan orang yang mati. Memegang-megang kuburannya. Ahmad bin Hanbal itu ditanya oleh anaknya Abdullah, boleh nggak memegang kuburan? Boleh. Kuburan para wali Nabi boleh. Mimbarnya Nabi boleh. Ngalap barokah. Mimbarnya Nabi dipegang. Boleh, itu tabarukan namanya. Bukan syirik, tabarukan. Terus tawasul kepada orang mati boleh. Kenapa nggak boleh? Zaman Sayyidina Umar datang gitu. Berkanjeng Nabi kan sahih dalilnya itu kan. Ya Rasulullah, umatku lagi anu di kuburan. Mintalah kepada Allah supaya Allah turunkan hujan. Meminta kepada Nabi supaya Nabi berdoa kepada Allah. Kan gitu. Tawasul ini namanya gini nih, tawasul. Ya Rasulullah,
istasqi, mintalah hujan kepada Allah li ummatik, untuk umatmu. Itu zamannya zaman qahtun, zaman lagi lagi panas, lagi pacak lama. Lihat kurus-kurus itu binatang-binatang ya Rasulullah, minta ke kuburan datang itu laporan di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Selalu udah berarti udah wafat kan? Gitu. Terus tidur di situ, mimpi datangi Nabi. Ya, salam buat Umar bin Khattab. Umar itu lagi jadi khalifah saat itu. Salam, dan siapkan drum waring. Siapa yang dimimpiin? Ember. Siapa namanya? Bilal. Bukan. Aduh, lupa lagi. Ada nih, nanti gampang sekali. Saya punya banyak referensi. Lupa, kalau saya luput. Akhirnya udah titip salam buat Umar. Umar nangis. Umar percaya bahwa dia datangnya Nabi. Terus minta ucapan Nabi. Percaya, siapkan pengumuman, siapkan karung-karung, siapkan wadah-wadah untuk penampung air. Mau hujan besok katanya. Hujan besar-besaran, hujan. Umar tidak ngomong, kamu minta kepada Nabi SAW, Nabi udah mati, gitu kan? Nggak bisa dengar, nggak bisa apa gitu, enggak kan? Percaya, malah kemudian dianu. Itu akidahnya salaf, akidahnya salaf itu begitu tuh. Tawasul tuh akidah, maksudnya akidah kan? Bahwa itu tuh benar, hal itu tuh benar, dibenarkan. Kalau itu salah, itu syirik, pasti dilarang kamu. Bukan. Dan itu adalah akidah yang dimiliki para sahabat. Jadi kita yang bertawasul hormat itu adalah akidah para sahabat. Wong mintanya bukan kepada Nabi kan? Hakikat hujan itu, ya Rasulullah istasqi. Istasqi. Bukan isqi, tapi apa? Istasqi. Beda itu. Sulah sebijarot dengan rubah itu. Istasqi dengan isqi. Kalau isqi turunkan. Kalau istasqi mintalah turunkan, minta turunkan gitu. Suruh minta turunkan. Jadi bukan minta kepada dia, tetapi dia yang minta kepada Allah. Itu namanya tawassul. Kita pergi ke wali nih. Ya Sunan Ampel. Lagi itu misalkan. Ya Sunan Gunung Jati. Misalkan. Aku minta pada, kalau bahasa Indonesianya nih, aku minta padamu dengan hormat, mintalah kepada Allah. Jadikan kami anak-anak soleh. Allah jadikan kami hidup yang berkah. Allah jadikan kami minta kepada Allah. Itu namanya minta kepada Allah melalui tawassul, namanya tawassul dengan orang. Nah, mereka itu mengharamkan yang seperti ini. Tawassul. Tawassul yang mereka sohehkan itu adalah yang sepakat dengan kita juga, yaitu apa? Tawassul amal soleh. Nah itu tuh cuma satu. Tawassul dengan orang soleh dan tawassul dengan orang yang masih hidup, minta doanya. Nah itu tuh sepakat itu. Kalau orang mati enggak. Contoh, karena hadisnya Muslim kan jelas, yang 3 orang masuk gua itu kan. Jadi kalau kita baca Quran nih, ya Allah, semoga dengan bacaan Quran tadi lah gitu. Saya minta anu. Tawassul tuh mengandalkan amalnya. Itu. Terus mereka juga sah, boleh tawassul kayak gitu tuh, boleh dengan amal solehnya. Membantu orang, bersedekah kepada orang, saya sedekah nih kepada orang 1 juta bread atau 500.000. Saya tahu ya Allah, jika sedekahku diterima, maka bukalah jalan ya rezekiku yang lebih anu. Itu namanya tawassul, itu hak, itu boleh, sepakat itu. Wah, bikin juga sama. Namanya dengan amal soleh, tawassul. Kemudian ada orang masih hidup. Kang Urip, minta doalah, doakan aku kepada. Kamu sih nggak doa sendiri, nah, namanya tawassul namanya ini. Tapi minta, doakanlah atau datang ke kiai-kiai, doanya. Itu namanya tawassul ya, tawassul dengan orang masih hidup. Nah tapi kalau orang yang sudah mati, nah itu yang mereka tidak setuju dan mereka anggap syirik. Dan orang-orang yang ziarah kubur itu, yang kebanyakan itu ya tawassul dengan orang yang mati kan. Nah pegang kuburannya, pegang Ka'bah. Oh, mereka nggak boleh tuh. Syirik. Oh, tabarukan ngambil berkah kok. Yang namanya talang air yang nempel di Ka'bah itu barokah. Kain yang nempel di Ka'bah itu barokah semua. Qurannya begini, sampai mendetail memahami soalnya harusnya. Qurannya apa nih? Tibak kata mubarakan wa hudan lil alamin. Quran ya. Inna awwala baitin wudi'a linnas, pertama kali bait ya. Inna awwala baitin wudi'a linnas, yang dibuat untuk manusia itu, manusia. Bibak kata mubarakan. Nabi Adam juga dulu situ kan. Bibak kata
di Mekah. Bakkah itu Mekah. Di Bakkah mubarakah. Di Bakkatan mubarakah. Itu Quran itu. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim dan terusnya. Jadi Ka'bah itu mubarakah, membawa berkah. Ka'bah itu memberkah. Tiang-tiangnya, talanya, air yang keluar dari Ka'bah itu barokah itu. Yang nempel itu barokah. Itu Quran itu. Jadi Ka'bah itu diberkahi oleh Allah. Nabi Isa waja'alani mubarakan. Allah jadikan aku mubarakan, memberkahi. Nabi Isa. Jadi apapun yang Nabi Isa, bajunya, rambutnya, semua adalah barokah. Kalau ada orang ambil rambutnya, barokah. Apalagi Rasulullah gitu loh. Barokah, berkah. Begitu juga sama dengan Ka'bah. Apapun yang nempel di Ka'bah itu menjadi barokah. Saya sudah sering kali katakan bahwa kertas itu sama harganya. Tapi ketika kertas itu sudah dibikin Al-Quran, beda. Kita tidak boleh memegang Al-Quran kecuali harus bersuci. Padahal kertasnya sebelum dia jadi nempel di Quran, itu harus sama aja. Nempel di sesuatu yang dimuliakan Allah akan menjadi mulia. Makanya dulu sorbannya kiai, bajunya kiai pernah dipakai rebutan biasa, barokah, pernah nempel di tubuhnya kiai. Orang yang ketinggalan rebutan air wudunya Kanjeng Nabi, lihat temennya, sahabatnya masih basah, diambil basah-basahnya, diraupin ke, karena ini dia udah ketinggalan, dia udah selesai wudunya, dia mendapatkan bekas air wudu Nabi. Itu barokah namanya. Sahabat ini saling mencium tangan. Ini tangan yang pernah mencium tangan Nabi. Padahal mungkin sudah dicuci dari tapi pernah salaman ini pernah salaman dengan Rasulullah. Jadi dicium tangan itu karena tangan ini pernah mencium tangan Rasulullah, bahasanya itu berarti barokah. Itu barokah. Jadi itu barokah kan? Itu adalah akidah yang dimiliki para sahabat. Nah orang-orang Wahabi itu enggak cium tangan, enggak mau kan begitu. Padahal sahabat mencontohkan semuanya. Hadisnya jelas, atarnya jelas itu. Makanya mereka nggak tahu ikut siapa. Kurang hadis aja lah, nggak mau. Sahabat, para wali-wali atau para ulama enggak, mereka mah Quran sama hadis Nabi. Padahal sahabat melakukan itu. Sisi lain mereka kalau setuju ikut salafus soleh, para sahabat. Nah sahabat begitu nggak mau. Kan susah. Ya pokoknya kita yakini apa yang kita lakukan sampai sekarang ini, tabarukan, tawasulan itu adalah akidahnya sahabat. Kalau kita selamat ya ikut sahabatnya kayak gitu, bukan menentangnya, bukan akunya. Paham ya? Nah gitu aja. Yang milestone tadi yang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tadi, apa saja tadi? Ya. Berlanjut. Enggak, tadi kan yang berlanjut yang Mi'rajnya ya. Mi'rajnya yang akan dilanjutin. Contoh Isra-nya aja. Isra-nya aja. Mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kan garis besarnya aja. Garis kecilnya nanti ya. Ngopi dulu, ngopi. ngopi dulu. Masih lama. Saya sekolah. Sampai di sana. Masih. Iya. Ya, sampai jam berapa lah? Jam 12 lah. Ya gimana lah, sedikit aja lah Isra. Ya, Gitu. oke. Yang penting-pentingnya dulu. Saya ambil dari kitab apa dulu ya? Banyak nih. Banyak banget soalnya. Kita ambil yang satu aja dulu. Lempar itu. Sambil ngopi. Ya besok lagi kan ada. Anak-anak mau sekolah atau besok? Apa-apa lah. 4 jam juga lumayan. Ada satu kisah yang gimana bisa. Iya. Orang penasaran. Sampai 15 menit, Pak Ustaz, setengah 10. Udah terserah Pak Ustadznya udah. Aja lah. Bentar ya. Ngambil dari mana? Cepat aja yang cepat tuh. Nyarinya aja susah kan kalau nggak cepet. Bisa lagi lah. Mas. Namanya kitabnya oleh Al-Hafidh Al-Muhaddis Al-Imam Al-Mufassir Al-Muhaddis Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini. Husain ya. Habib. Namanya Abdullah
rahimahullah Sirajuddin Al-Husaini Al-Imam Al-Mufassir, dia punya tafsir kitabnya, karangan muhaddis, dia punya al-hadith juga, judulnya namanya Haulal Isra wal Mi'raj atharuhu fadailuhu asraruhu, sekitar Isra Mi'raj, jejaknya, keutamaannya dan rahasia-rahasianya. Namanya kitab itu, judulnya Haulal Isra wal Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Ini akal sebenarnya nih. Ini suruh cerita malah makannya. Iya, sambil dengerin itu. Sambil dengerin ya Kang, cepet Kang. Kita rahasianya kenapa permulaan Isra itu dimulai dari Masjidil Haram kemudian ke Masjidil Aqsa. Jawabannya kata Al-Hafidh Sirajuddin, li'anna al-Masjidil Harama huwa maqarru syari'ati Ibrahim alaihi salam wal Masjidil Aqsa huwa maqarru syara'i' Bani Israil wa wahyihim. Alasannya karena Masjidil Haram itu adalah tempat ditetapkannya syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau Masjidil Aqsa tempat ditetapkannya syariatnya Bani Israel dan wahyu terhadap para anbiya dari Bani Israel misalnya. Itu jadi sejarah nabi-nabi semua kan, nabi semua itu, nabi. Jadi Masjidil Haram itu apa tadi? Tempat ditetapkannya syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Masjidil Aqsa tempat ditegakkannya syariat Bani Israel dan wahyu atas buat mereka. Jadi Kanjeng Nabi naik fa'araja alaihi salatu wassalam ilallah. Ini belum cerita, ini belum jalan nih nanti. Kanjeng Nabi naik kepada Allah Mi'raj, fa'araja alaihi salatu wassalam ilallah ala kamalis syari'ataini. Itu atas dasar penyempurnaan dua syariat, syariat Nabi Ibrahim dengan syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Gitu ya. Wa nala syari'atan kamilatan ammatis syari'atin. Jadi Kanjeng Nabi memperoleh syariat ini dari Allah, mandat berupa sholat tersebut merupakan syariat kamilah, syariat yang sempurna, ammatis syariat yang memuat dua syariat, yaitu syariat Nabi Ibrahim dengan syariatnya Nabi Musa. Digabung, Kanjeng Nabi mendapatkan mandat itu adalah gabungan dari antara dua syariat tadi. Allati fiha shalah, alladhi jama'at salat jumi'at salat Ibrahim wa salatu Bani Israil wa zat 'alaiha kamalan. Jadi penyempurnaan dari salatnya Nabi Ibrahim dan salatnya Bani Israil ditambah karena Nabi Musa itu dapatnya dua salatnya pagi sore. Jadi Nabi Muhammad itu lima itu mendapatkan satu tambahan, ya, tambahan syarat yang lain sebagai penyempurna. Wa zadat 'alaiha kamalan, untuk menyebabkan kesempurnaan agama Islam ini. Wa bi'tibarin akhar, menurut sisi yang lain, inna buq'atal Masjidil Aqsa tuwafiqu wa tasamat tamaman babal mi'rajil Muhammadi alladhi sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Masjidil Aqsa itu adalah tempat lempeng pancere Kanjeng Nabi naik, Pak, ke langit itu. Jadi lurus. Jadi tempat itu memang betul dari arah Masjidil Aqsa. Dari situ. Itu maksudnya yang batu di dalam itu ya? Iya, Masjid. Itu. Iya, Masjid Aqsa itu di situ, Masjid Aqsa. Ya di area itulah jelasan di situ. Wa ma'na qauluhu ta'ala al-aqsa adalah al-ab'ad. Makna Masjid Aqsa itu apa artinya? Yang terjauh. Namanya ab'ad, aqsa, ujung. Namanya aqsa. Idh kan ab'adu ma yakunu 'an Masjidil Haram minal masajid min nahiyati Syam. Thumma al-ab'ad fi turbati wal makana al-anza al-ba'id 'anil kufri wad dhalal. Jadi memang bentuk posisinya juga sangat jauh dari Masjidil Haram gitu. Idh kan ab'adu ma yakunu 'an Masjidil Haram minal masajid min nahiyati Syam, dari masjid-masjid dari ujung Syam. Timur Syam itu dulu
dulu ya, Syam saja namanya sekarang 4 negara ya, yaitu Lebanon, Suriah, sebagian Irak, kemudian Turki, Jordan itu adalah Syam, ya Palestina, jadi ya, itu bagian-bagian yang disebut Syam dari sini Palestina. Terus alladzi barakna haulahu, yang sekitarnya dibarakahi oleh Allah, hatta amas baraka amas mahalum min biladi syamiyah, sampai ke negara-negara lain di sekitar Syam. Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Jadi walaysat tilkal ajaib mahsuratan fi jibali baitil muqaddas. Jadi keajaiban yang diperlihatkan Allah kepada Nabi. Nabi kan tidak pernah jalan-jalan ke sana. Bukan tertentu melihat gunung-gunung di antara Baitul Maqdis wa sakhratin, apa? Baitul Muqaddas, kubas sakhroh, atau maknanya batu besar, Pak. Sakhroh itu artinya batu besar. Jadi Abu Hurairah maknanya Abdurrahman bin Sakhr. Sakhr itu maknanya adalah batu gede, batu besar di Baitul Muqaddas. Idh yaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghairu. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Wa aina kanat tilkal ayat? Qala ta'ala, memang jelas-jelas untuk diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, sampai qala ta'ala inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Jadi nanti sampai sidratul muntaha, dan di sana pula ada indaha jannatul ma'wa. Jadi jannah itu ada jannatul ma'wa ya, jannatul firdaus, jannatul naim, jannatul muqamah, jannatul yang macam-macam, jannatul naim dan seterusnya, jannatul ma'wa. Dah. Jadi Isra disebutkan dalam Al-Qur'an, Mi'raj dalam Al-Qur'an. Subhanalladzi asra, itu namanya Isra namanya. Quran, berarti Masjidil Haram dan Asra. Wal Mi'raj juga sabit dalam Al-Qur'an. Apa? Linuriyahu min ayatina. Faqaluhu subhanahu wa ta'ala linuriyahu min ayatina. Terus laqad ra'a min ayatihi min ayatil kubra. Kemudian inda sidratil muntaha, itu termasuk ayat-ayat Allah ketika Mi'raj. Itu dalam Mi'raj, peristiwa Mi'raj itu ayat tadi itu. Laqad ra'a min ayati rabbil kubra. Kami perlihatkan ayat-ayat Tuhan yang besar. Terus qala ta'ala inda sidratil muntaha, ya itu juga ada peristiwa Mi'raj. Jadi Isra dan Mi'raj semua termaktub dalam Al-Qur'an. Kisahnya, ceritanya, isinya itu ada dalam hadis-hadis Nabi gitu. Nabi menerangkan begini. Ada hadis. Kalau Quran enggak, tapi Isra dan Mi'raj disebutkan dua-duanya dalam Al-Qur'an. Cerita intinya, dalamnya perjalanannya itu ada pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sidratul Muntaha, Jannatul Ma'wa, hiya fawqas samai sabi'ah. Jadi surga Jannatul Ma'wa itu, Sidratul Muntaha itu letaknya ada di atas langit ke-7. Fa hadza yadullu ala anna al-Mi'raj kana aqibal Isra. Itu menunjukkan bahwa Mi'raj itu setelah Isra. Wa anna lailatul Isra hiya lailatul Mi'raj. Jadi malam Isra itu ya malam Lailatul Mi'raj itu, Pak. Malam Isra itu ya malam Mi'raj. Bareng. Jadi ya itu jadi isu. Itu ya dalam waktu itu. Dalam sebagai malam itu cepat sekali kan, cepat sekali perjalanan. Dah nanti aja. Subhanakallah. Subhanallah.